Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di program Jelajah Dunia. Bersama saya, Joshua Fabian. Pada vlog kali ini saya akan sharing kepada kalian tentang 5 festival paling berbahaya di dunia. Nah, kira-kira apa aja ya? Eits, tetapi sebelum kita lanjut, mungkin di dalam konten yang satu ini akan ada beberapa adegan kekerasan yang tidak pantas untuk ditiru. Dan jangan pernah dicoba di rumah ya. Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja deh simak ulasannya berikut ini. Yang pertama kita menuju ke kota Saint Thomas yang ada di Peru. Di daerah ini, masyarakatnya memiliki cara yang sangat tidak lumrah dalam menyambut hari Natal. Karena pada umumnya, orang-orang menyambut hari Natal dengan cara yang sangat-sangat hangat, seperti tukar kado ataupun kumpul keluarga. Tetapi di tempat yang satu ini, masyarakat Peru menggelar sebuah festival yang dinamakan Takanakoy. Nah, jadi festival ini menjadi ajang tinju antar komunitas yang pastinya bikin greget banget. Karena yang menjadi peserta tidak hanya petarung profesional, melainkan ada juga wanita, remaja hingga anak-anak. Lalu setiap orang yang mau bertarung tidak diperbolehkan membawa senjata, alias harus menggunakan tangan kosong. Dan ada juga beberapa peraturan lainnya seperti tidak boleh menyerang lawan saat dalam posisi terjatuh, dan tidak boleh juga untuk menggigit lawan. Barang siapa yang melanggar bisa terkena hukuman cambuk oleh wasit. Karena di dalam pertandingan ini akan ada wasit yang bertugas untuk mengawasi jalannya pertandingan. Nah, tujuan diadakannya festival ini katanya sih untuk mempererat keakraban antar masyarakat. Dan para petarung pun akan saling bersalaman atau memeluk lawan setelah selesai bertarung. Namun tidak sedikit juga ya para peserta yang terluka parah akibat pertarungan ini. Alih-alih menjadi akrab, bisa-bisa tambah emosi ya guys. Festival ini dianggap sebagai salah satu dari budaya masyarakat Peru yang berbeda dan cukup menarik. Sehingga membuat banyak turis berdatangan pada hari Natal untuk melihat festival yang satu ini. Namun selain bertarung, festival ini juga diisi dengan beberapa pesta perayaan, bazar, dan lain-lain. Benar-benar suatu kebudayaan yang sangat unik ya. Oke deh guys. Sekarang kita akan beralih ke festival berikutnya nih, yang ada di negara Jepang. Nah, di negara ini, mereka memiliki sebuah festival yang dinamakan Takeuchi, yang biasanya berlangsung di kota Rokugo. Selang 1 hari setelah hari Valentine atau tepatnya sekitar tanggal 15 Februari, orang-orang di kota tersebut berdoa untuk panen yang lebih baik dalam serangkaian acara. Namun uniknya di dalam acara tersebut, setelah mereka seharian penuh berpesta dan minum sake, pada malamnya, para penduduk mempersiapkan diri untuk berperang. Nah, mereka membagi penduduk kota tersebut menjadi 2 kubu, yaitu kubu bagian utara dan kubu bagian selatan. Lalu mereka memperlengkapi diri mereka masing-masing dengan helm dan batang bambu yang panjang. Masing-masing kubu biasanya terdiri dari sekitar 100 orang, dan mereka akan bertarung di area pertempuran yang telah disediakan. Biasanya, pertarungan akan terbagi menjadi 3 ronde. Dan satu rondenya biasanya berlangsung sekitar 3 menit. Namun di bagian terakhir biasanya akan menjadi lebih serius ketika para peserta melapisi bambu mereka dengan api. Perang di dalam festival tersebut tentu saja akan mengakibatkan berbagai goresan dan luka yang serius di tubuh mereka. Yang sebagian besar mungkin saja mereka adalah tetangga ataupun teman kerja sendiri ya guys. Tidak jarang juga setelah semuanya berakhir, mereka akan sedikit sulit untuk dihentikan. Oleh sebab itu, polisi yang berjaga dengan sigap turun tangan untuk mengatasi keadaan tersebut. Dan mobil ambulan juga sudah dipersiapkan untuk mengobati setiap penduduk yang mengalami cedera. Menurut cerita rakyat, diyakini bahwa jika yang menang adalah bagian utara, maka panen beras akan melimpah. Namun jika yang menang adalah bagian selatan, maka harga beras akan naik. Wah, benar-benar suatu kebudayaan yang unik banget ya, sekaligus bikin merinding. Ingat, jangan pernah dicoba di rumah ya guys. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke festival berikutnya nih. Di nomor 3 masih dari Jepang nih guys. Ada satu lagi festival yang cukup berbahaya di negara yang satu ini, yang bernama Festival Onbashira, yang diadakan sekitar 7 tahun sekali. Nah, festival yang digelar oleh masyarakat Nagano ini, konon katanya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ini adalah sebuah festival yang diadakan sebagai rasa hormat kepada Dewa Gunung
atas kemurahan alam dan kelestarian hutan. Acara ini selain kuno juga bisa dibilang cukup unik, karena masyarakat akan mengambil sebatang kayu berukuran raksasa dari hutan untuk dibawa menuju kuil Suwa Taisa yang berada di tepi Danau Suwa. Festival penghormatan terhadap Dewa Gunung ini dimulai dengan cara menarik atau mengangkat kayu sebesar 10 ton dan berjalan sekitar 12 km menuju kuil tersebut. Lalu bagian terberatnya adalah ketika kita harus meluncurkan batang kayu besar tersebut menuruni tebing yang cukup tinggi. Pada zaman dahulu tidak sedikit loh para peserta yang akhirnya harus cacat bahkan meninggal dunia akibat terlindas batangan kayu ini. Namun hal itu tidak dipandang sebagai suatu kecelakaan, melainkan dianggap sebagai pengorbanan spiritual. Wah, ngeri juga ya. Nah, setelah proses terberat dilalui, nantinya kayu tersebut akan ditaruh di halaman kuil untuk menggantikan kayu-kayu yang sebelumnya. Adapun setiap generasi akan menanam pohon yang baru sebagai ganti untuk memastikan terjaminnya persediaan kayu untuk festival di kemudian hari. Tradisi yang cukup unik ya guys. Oke deh teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut lagi ke festival berbahaya berikutnya. Di nomor 4 ada sebuah festival dari Inggris yang bernama Copperhills Cheese Rolling. Nah, festival ini seperti suatu lomba yang pastinya bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Karena di dalam acara tersebut banyak orang nantinya akan berlomba-lomba untuk memperebutkan keju sebesar 4 kg yang akan dilemparkan dari atas bukit yang cukup curam. Tak ayal, lokasinya yang cukup ekstrim bisa membuat para peserta mengalami cedera saat berlarian menuruni bukit untuk memperebutkan keju tersebut. Namun festival yang konon katanya sudah ada lebih dari 400 tahun yang lalu ini tidak pernah sepi dari para pengunjung dan selalu ramai didatangi para wisatawan. Bahkan tidak sedikit juga loh yang ikut berpartisipasi di dalam acara tersebut. Festival ini memiliki beberapa kategori terpisah untuk remaja, dewasa laki-laki maupun untuk para perempuan. Nah, festival yang berlangsung sekitar bulan Mei ini biasanya sebagai tanda dimulainya musim panas dan konon katanya sebagai ritual untuk memastikan hasil panen yang melimpah. Meskipun tradisi ini cukup berbahaya, tetapi selalu dinanti-nantikan oleh banyak orang. Widih, Mimin kalau cari keju mendingan melipir ke minimarket aja deh daripada babak belur. Hahaha. Oke deh guys, sekarang kita lanjut lagi ke festival berbahaya yang terakhir nih. Di nomor 5, festival berbahaya kita kali ini datang dari kota Pamplona yang berada di Spanyol. Nah, di sekitar tanggal 6 Juli, ada sebuah festival yang sudah sangat terkenal di tempat ini yaitu Festival Saint Fermin. Atau lebih familiar kita kenal dengan Festival Balap Lari Banteng. Festival yang sudah ada sejak lama ini diadakan untuk menghormati Saint Fermin, salah satu tokoh berpengaruh bagi masyarakat. Oleh sebab itu, umumnya saat acara ini digelar, akan banyak teriakan-teriakan yang berbunyi seperti ini. Viva Saint Remi! Viva Saint Remi! Seperti itu. Nah, festival ini sebenarnya tidak hanya sekedar melihat banteng yang berlarian ke sana kemari. Namun ada juga beberapa acara lainnya seperti konser, tari-tarian, dan beberapa pertunjukan tradisional lainnya. Meskipun begitu, acara banteng yang berlarian secara bebas ini memang selalu menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu dan mengundang perhatian banyak wisatawan, baik dari lokal hingga mancanegara. Walaupun sebenarnya tidak sedikit juga orang-orang yang pernah mengalami cedera serius, bahkan meninggal dunia akibat festival yang satu ini. Wih, serem juga ya. Nggak kebayang Mimin kalau lagi berada di sana, bisa lari ke birit-birit tuh. Oke deh teman-teman semuanya, jadi itu dia 5 festival paling berbahaya di dunia versi Jelajah Dunia. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Namun tetap ingat, agar tidak sekali-sekali mencoba berbagai adegan yang ada di dalam video yang satu ini. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Oke deh guys, mungkin gitu dulu ulasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar kalian untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Saya Joshua Fafian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Jelajah Dunia edisi berikutnya. Stay healthy and God bless.